Shalom. Hari ini kita akan pada malam ini kita akan belajar belajar Alkitab bareng, yaitu dalam Yohanes pasal yang ke-8. Sebelumnya kita sudah membaca kitab Yohanes pasal demi pasal, dari pasal 1 sampai 7, dan hari ini kita akan belajar kembali dari kitab Yohanes pasal yang ke-8. Oke? Kita akan belajar bersama-sama dari kitab Yohanes pasal yang ke-8 ini. Lalu mereka pulang masing-masing ke rumahnya, tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada di bait Tuhan, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi Tuhan Yesus datang ke bait Tuhan. Ketika Tuhan Yesus datang, orang-orang semua berkumpul kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus itu duduk dan mengajar mereka. Saya akan baca sampai habis dulu ya. Satu perikop ini ayat 8 sampai ayat yang ke-11, dan nanti saya akan sharingkan kepada saudara-saudara semua. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk, lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dari perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Suatu kali Tuhan Yesus akan mengajar di bait Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, orang banyak datang, dan mereka berbisik. Maaf. Dan mereka berkerumun ketika Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang ke situ, ke bait Tuhan. Mohon maaf. Ketika Tuhan Yesus datang ke bait Tuhan, orang banyak datang berkerumun. Lalu Tuhan Yesus duduk dan mengajar mereka. Pada saat Tuhan Yesus sedang mengajar mereka, datanglah di sini ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Jadi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini, mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Mereka di ayat sebelumnya di pasal sebelumnya dikatakan mereka itu ingin menganiaya Tuhan Yesus, tapi tidak bisa, mereka tidak punya celah untuk itu untuk mereka menganiaya Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka mulai menyusun rencana, menyusun strategi bagaimana mereka bisa menyalahkan Tuhan Yesus, lalu menganiaya Tuhan Yesus, atau bahkan membunuh Tuhan Yesus. Nah, jadi mereka sudah merencanakan itu ya. Jadi ini semuanya sudah terencana. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar, tiba-tiba datang ahli-ahli Taurat dengan orang-orang Farisi. Mereka datang dan mereka membawakan perempuan yang kedapatan berzinah kepada Tuhan Yesus. Lalu mereka melemparkan perempuan itu ke tengah-tengah. Dan mereka berkata, "Rabi, guru, menurut hukum Musa, perempuan ini harus dilempari pakai batu sampai mati. Karena hukumannya bagi orang berbuat zina menurut hukum Musa adalah dilempari pakai batu sampai mati. Bagaimana pendapatmu?" Ketika ditanya itu, Tuhan Yesus tidak menjawab. Ketika ditanya seperti itu, Tuhan Yesus tidak menjawab.
Ya, karena Tuhan Yesus tahu tujuan mereka itu bukan untuk tahu, tapi karena mereka ingin mencobai Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus terus membungkuk dan mereka terus mendesak, "Guru, Rabi, apa pendapatmu? Yesus, apa pendapatmu?" Akhirnya Tuhan Yesus berdiri gitu ya. Nah, jadi mereka ini ya bertanya bukan karena mereka ingin tahu, tapi mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus bilang lempari perempuan ini pakai batu, ya, yang mengikut Tuhan Yesus itu kan banyak orang-orang yang berdosa ya. Kalau kita lihat Tuhan Yesus ketika melayani, itu banyak orang-orang berdosa yang mengikuti dia. Nah, kalau Tuhan Yesus bilang bahwa lempari perempuan ini pakai batu, orang-orang pasti kecewa ya. Bukankah Tuhan Yesus itu mengajarkan kasih? Tapi kok dia malah seperti itu ya. Nah, terus di samping itu juga kalau Tuhan Yesus bilang lempari mereka pakai batu, maka yang punya otoritas pada waktu itu adalah orang Romawi ya, karena bangsa Israel pada waktu itu lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi kalau Tuhan Yesus bertindak sesuatu di luar hukum orang Romawi, Tuhan Yesus bisa ditangkap. Jadi opsi yang pertama, kalau Tuhan Yesus bilang pada waktu itu lempar dia pakai batu, maka mereka akan pertama kali ngasih batu itu ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus melempar perempuan itu pakai batu. Dimana orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus juga pasti kecewa. Dan Tuhan Yesus juga pasti akan ditangkap oleh otoritas pada waktu itu, yaitu orang Romawi, bangsa Romawi yang sedang menjajah bangsa Israel. Kalau Tuhan Yesus bilang jangan lempari pakai batu, maka mereka akan bilang kamu sesat, kamu menentang hukum Musa, gak mungkin kamu berasal dari Tuhan. Nah, jadi mereka kasih dua opsi yang sama-sama akan merugikan untuk Tuhan Yesus pada waktu itu. Menariknya, Tuhan Yesus tidak menjawab apakah harus dilempari pakai batu atau tidak. Karena Tuhan Yesus tahu niatan hati mereka, karena mereka ingin mencobai Tuhan. Mereka ingin mencari celah untuk menghukum Tuhan Yesus, untuk menangkap Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus di sini dia melayani dengan hikmat. Tuhan Yesus bilang seperti ini, kalau ada di antara kalian yang tidak berdosa, biarlah dia yang pertama kali melempari perempuan ini pakai batu. Mendengar itu ya, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mundur. Mulai dari yang paling tua, yang jubahnya mungkin paling panjang, yang lebih senior, yang lebih banyak paham Alkitab, yang lebih banyak melakukan hukum Taurat. Yang paling tua ini mundur. Dia sadar diri kalau dia juga orang berdosa. Lalu mulai yang sedikit lebih muda dari yang paling tua, itu juga mundur. Sampai akhirnya yang paling muda juga mundur, karena mereka merasa hidup mereka nggak lebih baik daripada yang lebih tua, ya kan? Akhirnya mereka mundur semua, dan tertinggal di tempat itu cuma Tuhan Yesus dan perempuan itu, perempuan yang kedapatan berzina itu. Lalu Tuhan Yesus bilang ke perempuan ini, kita baca ayatnya lagi ya. Tuhan Yesus bilang, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Tuhan Yesus bilang ke perempuan itu, di mana mereka? Gak adakah orang yang menghukum kamu? Seharusnya perempuan itu dilempari pakai batu, ya, oleh berdasarkan hukum Taurat seharusnya seperti itu, ya kan? Nah, masalahnya orang-orang tadi kan mundur semua nih. Ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka mundur semua karena mereka merasa diri mereka orang berdosa, sehingga mereka nggak bisa melempari perempuan ini pakai batu. Kalau mereka melemparinya, jangan-jangan batu itu mantul ke mereka sendiri, karena mereka adalah orang yang juga berdosa. Nah, pertanyaan saya, ada nggak di tempat itu orang yang tidak berdosa? Ada nggak di tempat itu orang yang nggak berdosa? Semua manusia berdosa, ya. Tapi ada nggak di tempat itu pada waktu itu orang yang nggak berdosa? Ada satu orang di tempat itu yang nggak berdosa, yang paling berhak untuk melempari perempuan ini pakai batu, yaitu Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus orang yang tidak berdosa. Dia yang sebenarnya paling berhak untuk menghukum perempuan yang berzina ini. Tuhan Yesus adalah satu-satunya orang pada waktu itu yang paling berhak untuk melempari perempuan ini pakai batu. Tapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus? Pergilah, jangan berbuat dosa lagi, aku pun tidak akan menghukum engkau. So, teman-teman, saudara-saudari semua, dari sini kita dapat sesuatu, yaitu Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghukum kita. Yes, kita orang berdosa, tapi Tuhan Yesus datang tidak untuk menghukum kita. Dikatakan Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Jadi hati Tuhan itu bukan hati yang suka ini ya, menghukum ya. Tuhan itu bukan tipe orang yang suka menghukum. Tuhan itu hatinya adalah untuk menyelamatkan. Sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bisa saja menghukum perempuan ini, tapi Tuhan Yesus nggak melakukannya. Karena Tuhan Yesus bilang, aku datang bukan untuk menghakimi dunia ini, tetapi untuk menyelamatkannya. Halo Windy, God bless you. God bless you Windy. Nggak ngerti ya saya bahasanya ya. Bahasanya Windy ya. Mungkin bisa pakai bahasa Indonesia. So, dari situ kita belajar ya, bahwa Tuhan Yesus itu datang bukan untuk menghukum kita manusia atas dosa-dosa kita, tapi dia datang untuk menyelamatkan kita. Nah, jadi salah kalau orang berpikir, banyak orang berpikir gitu ya, begitu melakukan dosa, melakukan kesalahan, wah Tuhan akan segera menghukum aku nih. Atau kalau misalnya orang gitu ya, sakit, melakukan kesalahan, sakit atau mengalami kecelakaan, mengalami musibah, oh orang ini pasti banyak dosanya. Padahal nggak seperti itu ya. Jadi nggak harus ditanggapi seperti itu. Nah, jadi Tuhan Yesus datang bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan kita. Kita lanjut lagi ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang-orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar dan di bait Tuhan. Dan tidak seorang pun menangkap dia karena saatnya belum tiba. So, sekali lagi ya, kalau saatmu belum tiba, nggak ada seorang pun yang bisa menyakiti kamu gitu ya. Kalau saatmu belum tiba, nggak ada orang pun yang bisa mencabut nyawamu. Kalau kita lihat ya, banyak ketakutan-ketakutan bagi anak-anak Tuhan, bagi orang Kristen saat ini, yang di Sudan, yang di Nigeria, kan lagi heboh kan ya, pembantaian orang-orang Kristen. Hanya karena mereka beragama Kristen, mereka dibunuh ya. Hanya gara-gara mereka mengikut Yesus, mereka dibunuh. Dan orang-orang di sekitar situ merasa takut ya. Orang-orang di sekitar situ merasa takut. Sebagai orang Kristen merasa takut. Jujur, orang yang paling banyak dianiaya di dunia ini adalah orang Kristen ya. Meskipun dunia ini paling banyak Kristen dan Katolik, tapi di tempat-tempat lain di mana kekristenan orang Kristen jadi minoritas, biasanya mereka sering dianiaya. Entah di China, entah di Korea Utara, entah di Afrika kayak Sudan, Nigeria, atau di Syria. Mereka banyak dianiaya, banyak kehilangan nyawa orang-orang Kristen ya. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah menubuatkan itu. Nah, tapi kita sebagai anak Tuhan jangan takut, karena kalau belum tiba saatnya,
maka kita tidak akan dihabisi atau dibunuh gitu ya, kalau belum saatnya. Tapi memang ada orang yang panggilannya menjadi martir ya, mati untuk Kristus. Nah, kita lanjut lagi ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Tuhan Yesus sampai dikira mau bundir gitu ya. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. So Tuhan Yesus di sini menjelaskan bahwa dia bukan seperti manusia pada umumnya gitu ya, yang dari dunia, lahir dari hubungan suami istri gitu ya, hubungan laki-laki dan perempuan. Tapi Tuhan Yesus itu berasal dari sorga. Dia di sini mengajarkan bahwa dia bukan dari dunia ini. Tetapi orang-orang Yahudi pada waktu itu, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka susah menerima itu karena itu nggak masuk logika manusia. Karena mereka memikirkan Tuhan pakai logika manusia. Sedangkan Tuhan itu ya beyond our understanding. Tuhan itu nggak bisa dimengerti oleh pikiran kita yang terbatas. Pikiran kita ini sangat terbatas. Tuhan itu sangat besar, sangat luar biasa. Mau kamu punya umur 1000 tahun, 20.000 tahun, kamu pun nggak bisa memahami Tuhan secara utuh. Apalagi hidup kita di dunia ini paling cuma 70, 80 tahun. Bagaimana kita bisa memahami Tuhan yang adalah pencipta kita, sedangkan kita sendiri adalah ciptaan. Jadi ketika Tuhan Yesus ngomong ini, waktu itu, orang-orang waktu itu tidak mengerti, tidak memahami gitu ya, apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Nah, jadi Tuhan itu bukan untuk dimengerti. Kalaupun kita mau mengerti Tuhan, kita paling cuma mengerti sedikit. Tapi itu sudah cukup. Tuhan itu untuk kita alami. Untuk kita kenal ya, bukan untuk kita mengerti, tetapi untuk kita kenal. Kalau ngomong masalah kenal, berarti itu berhubungan dengan relationship. Jadi Tuhan itu bukan masalah agama yang mana kita mengerti Tuhan, tapi lebih ke relationship, gimana kita mengenal Tuhan. Nah, kita lanjut lagi ya sampai tadi ya. Nah, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Nah, seringkali ya, kita menemukan orang yang suka berdebat, suka mempertanyakan gitu ya. Kita sudah jelasin, dia nggak bakal ngerti juga. Kita mau jelasin sesuatu, dia nggak berniat untuk belajar juga, nggak berniat untuk paham juga, tapi berniat untuk menghujat. Kita mau menjelasin, dia nggak bakal ngerti juga, nggak bakal akan mau menerima juga gitu ya. Seperti Tuhan Yesus bilang di sini, bagaimana kita menghadapi orang seperti itu? Ya bilang gini aja. Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Kadang kita bisa berjumpa dengan orang-orang gitu ya, yang mempertanyakan, yang suka berdebat. Tapi sebenarnya mereka bukan mau belajar. Dan kalau mereka sudah tahu mereka salah, sudah tahu apa yang kita katakan itu benar, mereka tetap nggak mau menerima. Mereka keras kepala, keras hati. Nah, kalau ketemu dengan orang-orang seperti ini ya, yang nggak mau menerima kebenaran, maka kita seperti Tuhan Yesus saja. Apakah gunanya lagi aku berbicara dan kamu? Bukankah banyak orang seperti itu? Gak mau menerima kebenaran, begitu kebenaran disampaikan, ngelesnya banyak. Terus dia ngomongnya ke arah yang lain lagi. Gak mau ngerti, gak mau dengar, tutup telinga gitu ya. Buat apa kita lanjutin ngomong dan orang seperti itu? Karena dia dari awal memang tidak berniat untuk belajar. Nah, banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. So, kalau mereka nggak bakal paham juga, nggak ngerti ya, nggak mau menerima kebenaran, meskipun mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau menerimanya, ya udah, nggak usah dibicarakan lagi gitu ya.
Buang-buang waktu, buang-buang energi aja. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kau benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi banyak orang salah kaprah tentang kemerdekaan atau tentang freedom. Ya, banyak orang salah kaprah tentang kemerdekaan. Gimana sih kemerdekaan yang sejati itu? So, saya dulu punya teman SMA. Dia bilang, aku pengen hidup bebas. Hidup melakukan semua yang aku senang tanpa dihalangi, tanpa diganggu apapun. Pokoknya hidup bebas. Itulah hidup yang sebenarnya, yaitu hidup bebas. Teman saya yang SMA punya pemikiran seperti itu dulu ya. Teman saya satu kelas. Nah, apakah hidup bebas itu adalah kedamaian yang sejati? Apakah hidup bebas itu adalah sesuatu yang terbaik? Ya? Kalau kita lihat di Amerika ada Partai Republik, ada Partai Demokrat, yang mana Partai Demokrat ini lebih liberal ya, LGBTQ, mereka bisa menerima aborsi segala macam. Ya. Nah, apakah kemerdekaan yang sejati itu adalah kita hidup sebebas-bebasnya? Bagaimana menurut teman-teman ya? Apakah kemerdekaan yang sejati itu kita hidup sebebas-bebasnya? Nah, banyak orang merasa kalau dia hidup bebas, maka itu adalah kemerdekaan yang sejati. Tapi ternyata salah. Hidup yang kamu katakan hidup bebas itu bisa jadi membawa ikatan atau membawa keterikatan dalam hidupmu. Contoh, kamu merasa aku pengen hidup bebas, merokok misalnya. Saya kenal orang gitu ya, perokok berat. Kalau nggak merokok dia susah berpikir. Jadi dia terikat dengan rokok. Atau orang merasa aku pengen hidup bebas, bisa menggunakan narkoba atau semacamnya. Nah, kalau kamu menggunakan narkoba, ya, kamu kalau nggak pakai itu, kamu bisa sakau, kamu bisa nggak enak, kamu bisa nggak damai. Mungkin kamu waktu menggunakan itu kamu damai sesaat gitu ya, senang sesaat. Tapi setelah kamu nggak menggunakan, kamu nggak pakai itu setiap berapa lama, kamu akan cari-cari barang itu lagi gitu ya. Nah, apakah itu yang dinamakan kebebasan? Jadi kebebasan yang sejati, kemerdekaan yang sejati itu berhubungan dengan kebenaran. Kata Tuhan Yesus, ini ya, saya baca lagi ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi yang memerdekakan kita itu bukan kita bebas melakukan segala sesuatu. No. Kalau kamu bebas melakukan segala sesuatu tanpa batasan, tanpa arahan gitu ya, maka kamu malah hidupmu akan terikat. Banyak orang yang addicted, ya kan? Dengan rokok, mungkin dengan alkohol, dengan narkoba. Mereka merasa kalau mereka melakukan segala sesuatu bisa bebas gitu, hidup mereka benar-benar mereka. No, mereka terikat. Kalau nggak pakai itu, mereka apa? Nggak tenang pikirannya, hidupnya nggak tenang. Nah, so kemerdekaan itu ada batasannya. Dan kalau kamu benar-benar ingin merdeka dalam hidupmu, kamu perlu dapatkan kebenaran itu dulu. Kebenaran itulah yang membuat kamu benar-benar merdeka. Banyak orang merasa dengan hidup bebas, hidupnya senang-senang gitu ya. Dia merasa dirinya merdeka, padahal enggak. Padahal banyak keterikatan-keterikatan dalam hidupnya. Nah, jadi kemerdekaan yang sejati itu adalah dari kebenaran. Ketika kamu mengetahui kebenaran, maka kamu akan benar-benar merdeka. Ini ditulis ya 2000 tahun yang lalu, tapi masih relevan buat kita sampai sekarang. Karena firman Tuhan ini firman Tuhan yang hidup. Saya lanjut lagi ya. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat dalam kamu. Banyak terjadi kan sekarang? Betul nggak?
Ini yang ditulis di Alkitab di Yohanes 8 ayat 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Nah, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam hatimu. Betul nggak? Yang baru-baru ini aja deh. Gara-gara iman percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang di Nigeria dibunuh, ya kan? Di Sudan juga kalau nggak salah kan, dibunuh, dihabisi. Cuma gara-gara mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Dan jangan heran, itu sudah ditulis di Alkitab. Itu sudah dinubuatkan di Alkitab 2000 tahun yang lalu. Sebelum terjadi sekarang pembantaian di Nigeria, pembantaian di Sudan, di Syria, ke orang-orang Kristen, ke anak-anak Tuhan karena iman percaya mereka kepada Yesus. Itu 2000 tahun yang lalu ya, sudah ditulis di Alkitab. Jadi jangan heran, apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu selalu terjadi. Apa yang ditulis di Alkitab itu selalu terjadi. 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir, sebelum kejadiannya ada, sebelum pembantaian di Nigeria ada, sebelum pembantaian di Sudan ada, sebelum ISIS ada, semua itu sudah terjadi. Sudah dinubuatkan, sudah ditulis di Alkitab. Karena Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. So jangan heran ya dengan hal-hal seperti itu. Karena mereka ini ya, mereka berusaha membunuh karena firman Tuhan itu tidak mendapatkan tempat di hati mereka. Karena hati mereka belum diterangi oleh kebenaran. Bahkan dikatakan di Alkitab, orang akan membunuh kamu dan mereka merasa mereka berbakti kepada Tuhan. Banyak terjadi kan? Gereja dibom, pembantaian orang-orang Kristen. Charlie Kirk yang baru-baru aja gitu ya. Dia kan banyak men-sharingkan kebenaran firman Tuhan. Dia menolak aborsi, dia menolak LGBT, dia terang-terangan gitu ya menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai di Alkitab. Tahu apa yang terjadi? Ditembak, lehernya bocor ya. Ditembak oleh sniper. Karena dia menyampaikan kebenaran. Karena apa di sini? Berusaha membunuh aku karena firmanku tidak boleh tempat di dalam kamu. Itu sudah banyak terjadi, teman-teman. Wah, Alkitab ini luar biasa. Firman Tuhan ini luar biasa. Ini firman Tuhan yang hidup. 2000 tahun yang lalu tapi masih relevan sampai sekarang. Apa yang belum terjadi sudah dinubuatkan semua di sini dan terjadi bahkan sampai sekarang. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham, kata Yesus kepada mereka. Jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kau mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri. Banyak orang saat ini ya, kan agama Abrahamik itu kan orang bilang itu Yahudi, Kristen, Islam gitu ya. Banyak orang gitu ya merasa dia mengenal Tuhan, tapi dia tidak melakukan kehendak Tuhan. Mereka merasa berbakti kepada Tuhan, tapi mereka melakukan hal yang jahat. Menganiaya orang, membunuh orang, menghabisi, mengambil nyawa orang lain. Mereka pikir mereka melakukan itu untuk Tuhan, tapi mereka tidak berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, firman Tuhan gak ada tuh mengajarkan untuk menghabisi orang, membunuh orang. Dikatakan di sini kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Nah, kalau bapak mereka bukan Abraham, terus siapa? Yang suka membunuh, siapa itu? Apakah Tuhan, apakah iblis? Yang suka memfitnah, apakah Tuhan, apakah iblis? Yang suka menganiaya orang, apakah Tuhan, apakah iblis? Kalau kamu hati nuranimu murni ya, kamu pasti tahu yang mana yang kehendak Tuhan, yang mana yang bukan. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Nah, kalau kamu bilang Bapamu Tuhan, seharusnya hidupmu itu kasih. Bukan menganiaya orang lain, bukan orang lagi ibadah dihancurin gitu ya. Bukan kamu bakar gereja, bukan kamu membunuh orang.
Kalau kamu bilang bapakmu itu Tuhan, seharusnya buahnya itu kasih. Kalau bukan kasih, tapi buahnya kekerasan, buahnya menganiaya orang, membunuh orang, menghancurkan hidup orang, menghabisi orang, apakah itu buahnya dari Tuhan? Tahu sendiri kan itu buah pekerjaan siapa? Yang merusak itu pekerjaan Tuhan apa pekerjaan iblis? Ayo. Pekerjaan Tuhan apa pekerjaan iblis yang merusak? Kalau kita membantu orang, kita mengasihi orang, kita memberkati orang, itu pekerjaan Tuhan. Tapi kalau misalnya kita mukulin orang, membunuh orang, merampas, menghancurkan, apakah Tuhan, pekerjaan Tuhan yang seperti itu? Ya, jadi harus wise ya, harus bijak ya dalam hidup ini ya. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yakni Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Tuhan adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Tuhan. Dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu. Nah, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Nah, jadi yang kalau melakukan perbuatan seperti itu, bapaknya ya iblis. Dan dia ingin melakukan keinginan-keinginan bapaknya iblis. Yaitu apa? Mencuri, membunuh, membinasakan. Itu kerjaan iblis ya. Mencuri, membunuh, membinasakan. Kalau kamu buah hidupmu itu mencuri, membunuh, membinasakan, ya ketahuan aja lah. Lebih mirip ke siapa gitu ya? Mirip ke Tuhan apa mirip ke iblis? Kok ini ya? Kok jadi sebentar dulu. Ini kenapa jadi cantik gini ya? Sebentar ya. Ini gimana ngilanginnya ya? Wait. Oke. Nah, lanjut ya. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. So, kalau kamu ya suka membunuh segala macam seperti itu nggak mungkin dari Tuhan ya. Seperti yang terjadi di Nigeria itu nggak mungkin dari Tuhan. Seperti yang membunuh Charlie Kirk itu nggak mungkin dari Tuhan. Karena iblis itu adalah pembunuh manusia sejak semula dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta, pembohong. Suka bikin hoax, berita-berita hoax, berita-berita yang memancing-mancing untuk membenci etnis tertentu, untuk membenci orang agama tertentu, untuk membenci orang lain, membenci orang yang berbeda dengan dia. Itu kerjaan iblis itu. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Nah, banyak orang gitu ya, nggak mau menerima kebenaran. Begitu mereka mendengar kebenaran, wah mereka nggak menerima. Mereka menolak. Karena kebenaran itu seringkali tidak enak didengar oleh telinga. Banyak orang cuma ingin mendengarkan sesuatu yang menyenangkan telinga. Mau itu kebohongan pun asal menyenangkan telinga, dia mau mendengar. Tapi ketika dia mendengar kebenaran, yang mana kebenaran itu nggak enak buat dia, maka dia nggak mau menerima. Banyak orang seperti itu. Banyak orang seperti itu. Orang-orang yang nggak mau menerima kebenaran. Tapi saya berdoa untuk semua yang menyaksikan di live maupun yang nanti nonton di YouTube, karena ini nanti direkam ya untuk dimasukkan ke YouTube. Saya berdoa kita di sini adalah orang yang mau menerima kebenaran. Amin. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nah, apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, siapakah di antara kamu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Nggak ada ya satu orang di dunia pun, manusia ini ya, yang berani berkata, siapa di antara kalian yang pernah melihat aku berbuat dosa? Nggak ada ya. Saya sendiri ya, kalau ditanya siapa orang
Apakah kau pernah berdosa? Oh, dosa saya banyak sekali ya. Dosa saya banyak sekali. Tapi cuma Tuhan Yesus yang berani bilang, ya, siapa di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus itu nggak berdosa sama sekali, bahwa dia nggak berdosa sama sekali? Nggak ada manusia seperti itu. Cuma Tuhan Yesus saja, ya, manusia yang tidak berdosa. Ya. Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Nah, tapi kebenaran itu susah diterima ya. Kebenaran tentang Yesus itu Tuhan, tentang Yesus itu tidak pernah berbuat dosa, itu susah sekali diterima. Ya. Banyak orang sebelum mendengarkan kebenaran, mereka sudah, dalam hati mereka itu sudah keras, sudah menolak terlebih dahulu. Nggak punya hati yang terbuka untuk menerima kebenaran. Jadi ketika firman itu sampai kepada mereka, kebenaran itu sampai kepada mereka, mereka menolak. Begitu kebenaran itu menyingkapkan kesalahan mereka, pola pikir mereka yang salah, pikiran mereka yang salah, mereka menolak dan gak mau menerima. Itu banyak gitu ya, banyak terjadi. Barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Tuhan. Nah, jadi ini sudah menjawab ya. Kenapa ada orang-orang yang gak mau menerima kebenaran? Kita banyak lihat ya, ada orang dulunya menentang Tuhan Yesus, sangat anti dan Tuhan Yesus, tapi tiba-tiba dia mendapatkan pernyataan Tuhan, dia membuka hati, akhirnya dia jadi orang yang radikal mengikut Tuhan Yesus. Contohnya Saulus akhirnya menjadi Paulus ya. Dan di masa-masa sekarang banyak gitu ya, orang yang dulu menganiaya orang Kristen, membunuh orang Kristen, yang benci dengan orang Kristen, tapi ketika dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan. Atau orang yang nggak percaya Tuhan, hidupnya jahat, begitu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, hidupnya diubahkan gitu ya. Nah, tapi ada juga orang yang nggak mau menerima kebenaran, meskipun tahu kebenaran, dia tahu dia salah, dan dia mendengar kebenaran, dia tetap menolak. Itu banyak juga. Kenapa bisa seperti itu? Karena Tuhan Yesus bilang di sini, barang siapa berasal dari Tuhan, ia mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau memang kamu berasal dari Tuhan, kamu akan mendengarkan firman Tuhan itu yang adalah kebenaran. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Tuhan. Kenapa ada orang yang nggak mendengarkan gitu ya? Nggak mendengarkan. Ya karena bisa jadi mereka nggak berasal dari Tuhan. Kita lanjut ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Perkataan Tuhan Yesus ini begitu keras ya. Jadi di Alkitab itu ada orang-orang itu yang perkataan-perkataannya itu keras, pedas, sampai dia dibenci, nggak disukai orang lain. Ya. Ada yang seperti itu. Contohnya itu kayak, setahu saya ya, kayak Yesaya, kayak Yohanes Pembaptis, termasuk kayak Tuhan Yesus. Itu omongannya keras, tajam, gak enak didengar gitu ya. Apalagi buat orang yang salah, yang gak mau menerima kebenaran ya. Itu susah menerima firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, oleh Yohanes Pembaptis, oleh Yesaya gitu ya. Kebenaran yang disampaikan itu susah mereka terima ya. Untuk orang-orang yang hatinya keras, untuk orang-orang yang gak mau dikoreksi. Tapi kalau untuk orang yang berlapang dada, yang hatinya terbuka untuk dikoreksi, untuk menerima kebenaran, mereka hidupnya berubah. Tapi ada orang-orang yang keras hati, nggak mau menerima kebenaran. Saya harap tidak ada di antara kita ya yang seperti itu. Ya, hati-hati kita adalah hati orang yang mau menerima kebenaran. Meskipun firman Tuhan itu seringkali ya menyakitkan ya. Tuhan bilang itu, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua. Ya. Kalau ditusuk pedang itu rasanya sakit gitu ya. Tapi itulah ya yang mengubahkan hati kita. Karena banyak orang di akhir zaman dikatakan mereka cuma mau mendengarkan apa yang menyenangkan telinga mereka. Termasuk orang banyak pilih-pilih pendeta, atau pilih-pilih pengkhotbah, atau pilih-pilih hamba Tuhan. Atau nggak usah jauh-jauh deh, orang banyak suka dengar firman Tuhan tentang misalnya 7 kunci agar doa dijawab Tuhan ya. Cara agar pintu-pintu berkat dicurahkan, ya kan? Bagaimana hidup lebih diberkati Tuhan, makmur di dalam Tuhan. Makanya yang seperti orang bilang,
ada istilah teologi kemakmuran, itu laris manis ya kan. Tapi coba kalau kita sharing tentang bersaksi tentang Yesus, mengampuni, atau kita sharing tentang misalnya menderita bersama Yesus, itu orang banyak yang malas dengar gitu ya. Orang suka dengar yang tentang berkat, tentang keberhasilan, kesuksesan, jawaban-jawaban doa, mujizat. Makanya itu yang paling laris biasanya. Yang paling laris. Itu yang paling laris. Mujizat Tuhan itu ada, berkat Tuhan itu ada. Tapi yang kita cari itu bukan tangannya Tuhan, tapi wajahnya Tuhan. Sama seperti Daud di kitab Mazmur berkata, ku cari wajahmu, seperti lagu gitu ya. Mencari wajah Tuhan. Jadi yang dicari itu pribadi Tuhannya, wajahnya, bukan tangannya. Banyak orang datang ke Tuhan itu mencari tangannya gitu ya, mencari berkatnya. Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat-mujizat, keajaiban-keajaiban. Dan bahkan Tuhan Yesus ketika dia datang ke Yerusalem, dia disambut dengan sorak-sorai gitu ya. Tuhan Yesus disambut dengan luar biasa. Tapi nggak lama setelah itu, ya orang-orang Yerusalem yang nyambut Tuhan Yesus, mereka juga yang bilang salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Kenapa bisa begitu? Cuma sedikit orang aja yang ada di dekat Tuhan Yesus. Ada Yohanes, ada Maria ibu Yesus, ada Petrus yang meskipun dia menyangkal tapi dia diam-diam mengikuti Yesus gitu ya. Tapi banyak orang waktu itu yang bersorak-sorai memuliakan Tuhan Yesus ya, itu malah berbalik jadi salibkan dia, salibkan dia. Kenapa? Karena mereka bukan mencari wajah Yesus. Mereka bukan tertarik dengan pribadi Yesus. Mereka tertarik dengan mujizat Yesus, dengan tangan Yesus, dengan mujizat, dengan pertolongan. Nggak salah kita cari mujizat Tuhan, kita cari pertolongan Tuhan, itu nggak salah. Saya juga berdoa setiap hari, minta pertolongan, minta mujizat Tuhan. Tapi yang lebih penting adalah pribadinya. Jadi suatu kali ada seorang gitu ya, seorang ini sangat kaya, ini ilustrasi aja. Orang sangat kaya, dia sering ke panti asuhan gitu ya. Dia sering ke panti asuhan, dia sering membagi-bagi hadiah ke orang-orang di panti asuhan. Anak-anak yang lain, kalian mau hadiah apa? Oh, mereka ambil hadiah yang ini. Aku kotak yang warna biru ya. Aku kado yang warna merah ya. Aku kado yang ini. Terus ada satu anak, kamu mau kado yang mana? Aku nggak mau kadonya. Aku maunya om aja, katanya. Yang jadi papa aku. So, daripada kalian fokus ke berkatnya, kenapa kalian gak fokus ke sumber berkatnya saja? Amin. Banyak orang mencari berkatnya aja, mencari tangan Tuhan aja, tapi gak mencari Tuhan, hatinya gak merindukan Tuhan, gak mencari Tuhan, cuma pengen berkatnya aja. Begitu dapat berkatnya, udah ninggalin Tuhan. Banyak orang ya disembuhkan oleh Tuhan Yesus, ditolong. Wah, banyak kan orang disembuhkan Tuhan Yesus di Alkitab. Tapi banyak juga yang bilang salibkan dia, salibkan dia. Karena mereka cuma ingin berkatnya aja. Kalau diberkati mereka mau, menerima mujizat mereka mau, disembuhkan mereka mau, ditolong Tuhan mereka mau. Tapi giliran menderita bersama Tuhan, menderita bareng-bareng Tuhan Yesus, pikul salib, aduh, pikir-pikir lagi. Banyak kan orang seperti itu. Ayub bilang, masakan kamu mau yang baiknya aja dari Tuhan, tapi kamu gak mau yang gak enaknya. Jadi ikut Tuhan itu ya, yes, Tuhan Yesus bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yes, ada janji berkat Tuhan, ada janji pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam hidup kita, itu yes. Itu kita terima. Tapi jangan lupa ya, itu satu paket juga dengan penderitaan kita bersama dengan Yesus. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu ikut aku, kamu akan dibenci orang, kamu akan dibenci oleh dunia ini. Pasti ada orang yang benci dengan kita karena iman kita kepada Tuhan Yesus. Bahkan ada orang yang ketika dia membunuh kamu, dia akan merasa mengabdi atau bertakwa kepada Tuhan ketika dia membunuh kamu. Nah, jadi ini ya, itu satu paket ya. Keselamatan, kesembuhan, pemulihan, pertolongan Tuhan, berkat Tuhan. Itu satu paket juga dengan pikul salib ya. Dengan dibenci orang, dengan dimusuhi orang oleh karena nama Yesus.
Jemaat mula-mula mereka banyak dianiaya. Bahkan di masa sekarang pun banyak orang Kristen dianiaya. Banyak sekali. Kalau kalian lihat di Nigeria segala macam, di Syria banyak sekali. Banyak orang mikirnya atau fokusnya cuma ke berkat, tapi lupa ya paket yang lainnya gitu. Menderita bersama Tuhan Yesus, memikul salib, dan yang khotbah-khotbah sharing-sharing tentang berkat, tentang doain aku dong untuk ini, untuk pekerjaan, doain aku untuk bisnis, doain aku untuk keluarga segala macam. Itu biasanya laris ya. Tapi kita juga perlu mengajarkan juga hal-hal yang lain, tentang belajar taat, belajar rendah hati, belajar ya semakin serupa dengan Yesus. Jadi balance gitu ya. Jadi firman Tuhan itu balance, nggak cuma tentang satu sisi aja yang enak-enak, yang senang kita dengar. Tapi juga kadang kita perlu makanan yang keras juga. Jadi nggak cuma minum susu gitu ya. Kadang kita perlu yang keras juga. Semakin dewasa kita dalam Tuhan, kita dikasih makanan keras. Nggak mungkin kita minum susu terus ya. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan? Jawab Yesus, aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapakku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku. Ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kata orang-orang Yahudi kepadanya, sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata barang siapa menuruti firmanku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada Bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapakah engkau samakan dirimu? Wow. Ketika Tuhan Yesus bilang kalau kamu nggak menuruti firmanku, kamu akan mengalami maut gitu ya. Kalau kamu menuruti firmanku, kamu tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Yesus bilang seperti itu. Lah, siapa kamu? Abraham aja bapak kita sudah meninggal, nabi-nabi yang terkenal, Samuel, Elisa, Elia diangkat Tuhan ya. Itu aja yang hidupnya baik gitu ya. Itu aja mati. Emang kamu siapa? Kamu lebih ya daripada Elisa, daripada Musa, daripada Abraham. Kamu lebih dari itu ya? Kira-kira seperti itu. Padahal firman yang Tuhan Yesus bilang di sini adalah, yaitu kehendak Bapa, yaitu supaya kamu percaya kepada anak. Nah, ketika kamu percaya Yesus, kalau kita baca di bab-bab sebelumnya sudah kita bahas ya. Ketika percaya kepada Yesus itu akan diselamatkan. Barang siapa percaya kepada anak akan menerima hidup yang kekal. Just sesimpel itu aja. Jadi masuk surga itu cukup percaya pada Yesus, terima Yesus sebagai Tuhan juru selamat, itu sudah cukup. Bukan oleh perbuatan baik. Nah, kita lanjut lagi ya. Jawab Yesus, jika aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapakulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata dia adalah Tuhan kami? Padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Ini menarik ya. Mereka ini berbicara tentang Tuhan. Tuhan itu Bapakku, tapi dia nggak mengenal Tuhan. Ya, tapi Tuhan Yesus itu mengenal. Jadi kalau tokoh-tokoh agama, orang-orang gitu ya, orang-orang itu, ini saya ceritakan lagi ya bedanya tokoh agama dengan juru selamat. Tokoh agama kan seperti ini ya, sama seperti orang Yahudi, orang Yahudi, ahli Taurat pada waktu itu, orang-orang Farisi pada waktu itu ya. Mereka kasih jalan gitu ya. Tokoh-tokoh agama ya, atau banyak lah tokoh agama ya, saya takut berbicara takut salah ngomong gitu ya. Intinya bedanya tokoh agama adalah tokoh agama itu biasanya mereka kasih jalan dan cara untuk bisa ke Tuhan, untuk bisa ke surga. Kamu harus beribadah seperti ini, kamu harus melakukan ini, kamu harus menjauhi ini.
supaya kamu bisa diterima oleh Tuhan, supaya bisa ke sorga. Itu kata tokoh agama. Tapi mereka sendiri belum pernah ke sorga. Nah, berbeda dengan Tuhan Yesus. Dan mereka nggak mengenal Tuhan gitu ya. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Dia dari sorga, dia adalah Tuhan, dia mengenal Tuhan, jadi dia yang paling tahu cara ke sorga itu seperti apa. Nah, Tuhan Yesus lah satu-satunya jalan ke sorga. Jadi Tuhan Yesus itu sering menggambarkan dirinya, aku adalah roti kehidupan, aku adalah pintu, aku adalah jalan. Ketika Tuhan Yesus bilang tentang sorga ya, kehidupan kekal, Yesuslah yang adalah jalannya. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan saya kurang setuju dengan ada hamba Tuhan beberapa gitu ya, yang pemahamannya itu kayak apa itu ya? Lupa aku istilahnya apa itu ya? Progresif, Kristen progresif ya. Jadi ke surga itu nggak cuma melalui Yesus, tapi bisa lewat jalan lain, lewat perbuatan baik. No, cuma melalui Tuhan Yesus. Perbuatan baik itu nggak menyelamatkan. Sudah dijelaskan ya di kemarin ya, kenapa perbuatan baik itu nggak menyelamatkan, cuma melalui Yesus. Ada di video kemarin, di live kemarin, tapi rekamannya ada di YouTube. Nah, YouTube Andre Thomas TV. Nah, terus, sampai mana tadi ya? Nah, bedanya tokoh agama dan juru selamat. Jadi kita manusia inilah ibarat orang yang pasti masuk neraka gitu ya, sudah jatuh ke dalam dosa. Jadi kita seperti orang yang akan tenggelam. Jadi setiap manusia ini, setiap orang yang kalian lihat di jalan, di sekitar kalian, kita punya posisi yang sama. Yaitu kalau kita tidak diselamatkan, kita semua akan tenggelam. Semua orang akan masuk neraka karena semua manusia itu berdosa. Manusia itu berdosa bukan karena dia berbuat dosa, tapi karena manusia itu berdosa, makanya dia berbuat dosa. Ada saya jelaskan di video sebelumnya ya. Nah, kalau saya jelaskan lagi panjang lagi, mutar lagi. Jadi setiap manusia itu berdosa dan kita seharusnya masuk neraka, seharusnya dihukum. Jadi kita ibarat seperti orang yang mau tenggelam. Nah, tokoh agama kalau melihat kamu mau tenggelam, yang dia lakukan apa? Dia lempar ke kamu buku tutorial cara berenang supaya kamu nggak tenggelam. Tapi dia sendiri nggak bisa nyelamatin kamu, dia sendiri juga nggak yakin gitu ya. Dia cuma kasih tutorial, tapi dia bilang semoga kamu bisa ke Tuhan gitu ya. Itu tokoh agama. Semoga gitu ya kamu bisa ke Tuhan. Semoga kamu bisa selamat dengan aku kasih kamu buku ini. Padahal belum tentu kamu bisa selamat gitu ya. Nah, tokoh agama gitu, cuma kasih tutorial. Kamu harus lakukan ini, kamu harus lakukan itu. Kamu harus menjauhi ini. Berbicara tentang ritual-ritual, tata cara ibadah. Berbicara tentang gimana upaya kamu supaya diterima Tuhan, harus berbuat baik, harus bersedekah, harus segala macam gitu ya. Itu tokoh agama. Berbeda dengan tokoh agama ya. Juru selamat, ketika melihat kaum mau tenggelam, apa yang dilakukan juru selamat? Juru selamat itu dia akan lari, dia akan lompat ke dalam air, dia akan berenang, terus dia akan nyelamatin kamu. Itu juru selamat. Itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus buat kamu. Jadi dia nggak kasih kamu tutorial cara selamat, enggak. Dia yang turun ke dunia, dari sorga turun ke dunia untuk nyelamatin kamu. Dia disalibkan, dia izinkan dirinya disalibkan gitu ya. Dia izinkan dirinya disalibkan. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa aja gitu ya, sekali jentik gini ya. Itu waktu Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus disalibkan, itu malaikat sudah siap-siap. Sekali Tuhan Yesus perintahkan ya, itu tentara Romawi habis semua itu. Orang-orang Yahudi, ahli Farisi, orang Taurat, ahli Taurat semua di situ habis semua ya. Sekali Tuhan Yesus perintahkan aja. Tapi Tuhan Yesus nggak merintahkan satu malaikat pun ya. Meskipun malaikat tuh sudah siap-siap ya, mungkin Mikael segala macam sudah siap-siap malaikat tuh ya. Sudah siap-siap nih mau menghabisi ini yang nganiaya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus nggak lakukan itu. Ya. Ketika dia tergantung di kayu salib ya, yang membuat dia tertahan itu dia mengingat kita, dia mengingat kamu, dia mengingat saya, dia mengingat kita semua. Karena supaya kita diampuni ya memang harus ada penebusan darah. Jadi Tuhan Yesus itu tidak dibunuh ya, dia membiarkan dirinya mengalami penyaliban itu karena
dosa itu dia bisa diampuni dengan darah. Dan itu sudah ada dari sejak kitab Kejadian. Ketika manusia waktu itu jatuh ke dalam dosa, mereka takut bertemu dengan Tuhan. Mereka menutupi diri mereka dengan dedaunan. Dengan cara mereka sendiri, mereka menutupi diri mereka pakai daun-daun gitu ya. Nah, coba kalian pikir ya. Banyak manusia dari zaman dahulu sampai sekarang, kita kan terpisah nih oleh karena dosa dengan Tuhan. Kita mencoba menutupi dosa kita itu dengan cara kita sendiri, dengan daun-daun. Bagaimana? Dengan berbuat baik, dengan adanya agama misalnya ya. Kamu harus melakukan ritual ini, kamu harus melakukan ini supaya kamu bisa diterima oleh Tuhan. Bahkan di zaman-zaman dulu itu parah sekali ya. Ada namanya Dewa Molok, orang mempersembahkan anaknya supaya mereka bisa diterima oleh Tuhan. Kalau di zaman sekarang agama-agama modern ya, itu supaya bisa diterima oleh Tuhan, mereka melakukan misalnya ibadah, mereka melakukan perbuatan baik. Sama seperti Adam dan Hawa, dengan cara mereka sendiri, mereka coba menutupi ketelanjangan mereka ya dengan daun-daun. Sampai sekarang pun manusia seperti itu. Ada yang bunuh diri ya supaya masuk surga gitu ya. Supaya diterima oleh Tuhan, membunuh orang lain supaya diterima oleh Tuhan. Masih sampai sekarang. Itu adalah cara manusia untuk menutupi keberdosaannya. Kalau Adam dan Hawa, mereka menutupi ketelanjangannya pakai daun. Itu cara manusia ya. Agama itu berbicara tentang cara manusia. Tapi cara manusia itu berbeda dengan cara Tuhan. Lalu apa yang terjadi ya setelah manusia mencoba menutupi ketelanjangannya dengan daun-daun? Dikatakan Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Di Kejadian ya, baca kitab Kejadian. Tuhan membuat pakaian dari kulit binatang. Artinya apa? Artinya ada darah yang harus tercurah untuk menutupi dosa. Jadi dosa itu harus ditutupi dengan darah. Dosa itu harus ditutupi dengan darah. Jadi itu sudah menggambarkan ya di kitab Kejadian apa yang akan menjadi rencana Tuhan. Yaitu karya penebusan itu sudah digambarkan sudah dari kitab Kejadian. Itu sudah digambarkan dari kitab Kejadian. Karya keselamatan Tuhan itu bukan baru Tuhan pikirkan setelah berapa ribu tahun setelah itu. No. Jauh sebelum itu karya keselamatan itu sudah Tuhan pikirkan. Bahkan sebelum kita mungkin jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah tahu dan Tuhan sudah punya rencana bagaimana untuk karya keselamatan. Saya percaya itu. Terus bagaimana darah itu juga meluputkan kita dari penghukuman. Ingat tulah-tulah ke orang Mesir, di mana ada penghukuman Tuhan di situ ya. Ada malaikat yang akan menghukum anak-anak sulung. Terus barang siapa yang tidak ada darah anak domba, wow. Barang siapa yang tidak mengoleskan darah anak domba di pintu rumahnya, maka dia akan menerima penghukuman, yaitu anak-anak sulungnya akan mati. Tapi barang siapa yang ada darah anak domba di pintu rumahnya, dia akan diluputkan. Makanya namanya Passover, ya. Diluputkan, dilewatkan dari penghukuman. Jadi darah itu membuat kita diluputkan dari penghukuman. Darah Yesus itu meluputkan kita dari penghukuman kekal. Semuanya itu sudah Tuhan gambarkan. Karya keselamatan itu sudah Tuhan gambarkan. Makanya dikatakan di Alkitab, di kitab Rasul Paulus, saya lupa di mana ya ditulis ya. Di Alkitab firman Tuhan dikatakan, hukum Taurat itu adalah bayangan dari Revelation yang akan dinyatakan di Perjanjian Baru, dan itu diungkapkan semua di Perjanjian Baru ini, di kitab-kitab Perjanjian Baru ini, dari kitab Injil, terus surat-surat Rasul Paulus, itu menjabarkan rahasia yang sudah berabad-abad ditulis di situ ya. Itu sudah dijabarkan. Dulu itu cuma dianggap sebagai bayangan. Orang dulu nggak terlalu paham. Orang Yahudi zaman dulu, apa sih maksudnya kita harus merayakan Paskah? Kenapa sih kita untuk diampuni kita harus bawa domba gitu ya, terus disembelih segala macam? Itu gambaran dari karya keselamatan. Kenapa sih Tuhan harus memerintahkan seperti itu? Kenapa harus bawa binatang untuk dipersembahkan? Ada darah yang tercurah untuk penghapusan dosa. Kenapa harus seperti itu? Tuhan ajarkan
ke Musa, ke bangsa Israel. Kenapa nggak kasih sayur-sayuran dibakar gitu? Semua ada maknanya, ya. Jadi ada penghapusan dosa melalui darah. Oh haleluya, Tuhan Yesus dahsyat banget ya. Tuhan Yesus dahsyat banget. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Lalu mereka mengambil batu dan untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Tuhan. Apakah Tuhan Yesus itu? Jadi mereka berpikir seperti ini ya. Umurmu aja belum 50 tahun, Yesus. Atau Yesua. Kamu bilang kamu sudah ada sebelum Abraham. Yes, karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan. Dan tahukah kalian, di Alkitab itu banyak, seringkali Tuhan bertemu dengan manusia itu mengambil rupa manusia. Jadi nggak pas di zaman Yesus saja. Waktu Abraham gitu ya, ketemu dengan Tuhan, dengan malaikat-malaikatnya yang mengambil rupa manusia. Bahkan kalau saya nggak bisa bayangkan ya kalau Tuhan mengambil rupa manusia itu seperti apa. Malaikat-malaikat aja ketika mengambil rupa manusia di Sodom dan Gomora itu ya, itu tampan sekali ya, sampai penghuni kota Sodom dan Gomora itu ya, yang sampai nafsuan gitu ya. Cowok-cowoknya di situ yang gay itu sampai nafsuan lihat malaikat itu ya. Sampai pengen, mohon maaf, pengen takut kata-katanya ini ya. Pengen ya tau lah, paham lah itu ah. Pengen itu malaikatnya. Karena saking tampannya, apalagi kalau Tuhan gitu ya. Bahkan Yakub dia bergulat dengan Tuhan. Saya percaya itu Tuhan mengambil rupa manusia. Dan kalian ingat Sadrah, Mesak, Abednego? Saya percaya itu Tuhan Yesus sudah datang, sudah mengambil rupa manusia. Itu Tuhan mengambil rupa manusia. Ketika Sadrah, Mesak, Abednego di dalam api ya, Raja Nebukadnezar bilang, bukankah 3 orang yang kita lempar ke dapur api? Tapi saya ada melihat 4 orang katanya. Dan 1 itu mirip anak Tuhan, dia bilang. God, Son of God. Siapa kalau bukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang mengambil rupa manusia. Dan dia yang benar-benar tinggi